Tim praktisi tinggal di kota Yulan selama 2 hari dan berdiskusi Dao dengan Luo Feng dan penguasa istana Yuan Xiang. Pada level mereka, sulit ditingkatkan sedikit saja. Oleh karena itu, kita sering berdiskusi dan berkomunikasi dengan makhluk yang setingkat, yang juga dapat meningkatkan persahabatan kita. Di luar kota, Luo Feng dan Master Istana Yuan Xiang mengantar kelompok praktisi ini. Kita bersenang-senang bersama selama 2 hari terakhir ini. Wanita bersayap, Kaisar Dewa Putih, menjadi banyak bicara setelah saling mengenal. Dia tersenyum dan berkata, kita akan kembali ke alam suci kegelapan terlebih dahulu. Saudara Luo Feng, aku berharap dapat bertemu denganmu lagi di alam suci kegelapan. Saya akan menghubungi kalian semua saat saya tiba di kota Chengfeng. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Hanya ada 5 kota di alam suci kegelapan, dan tim pelatihan Kaisar Dewa Putih seringkali tinggal di kota Chengfeng. Ayo pergi. Orang tua dan pemuda berjubah merah juga mengangguk sedikit kepada Luo Feng dan Tuan Istana Yuan Xiang. Mereka bertiga terbang ke dalam kapal, dan di bawah tatapan Luo Feng dan Kepala Istana Yuan Xiang, kapal kuno itu dengan cepat menghilang di cakrawala. Ketiganya sudah pergi. Kepala Istana Yuan Xiang memperhatikan dari jauh dan tersenyum tipis. Luo Feng, sudah waktunya aku pergi juga. Luo Fengi. Awalnya, saya setuju untuk pergi setelah pertempuran di kota Yulan berakhir. Saya tinggal bersama ketiga teman lama saya selama 2 hari lagi. Penguasa Istana Yuan Xiang memandang Luo Feng, aku merasa lega menyerahkan kota Yulan kepadamu. Sedangkan aku akan menyebarkan semua klonku ke dunia luar. Aku akan tinggal di kota asalku dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan polusi. Aku akan menekan polusi atau polusi itu akan tenggelam sepenuhnya, kata penguasa Istana Yuan Xiang. Luo Feng sedang dalam suasana hati yang rumit saat ini. Penguasa Istana Yuan Xiang sudah dalam bahaya besar saat ini. Begitu kau tenggelam, jiwamu akan musnah. Dunia Yifang diciptakan oleh senior Yuan dan makhluk lain yang setingkat. Meskipun makhluk-makhluk kuat yang lahir dari dunia Yifang tidak memiliki kemampuan untuk mengkloning dirinya sendiri, mereka masih memiliki harapan untuk dibangkitkan jika mereka dapat meminta bantuan pencipta dunia. Informasi ini telah lama beredar di kalangan praktisi di alam suci 9 sungai. Banyak praktisi di miliaran dunia memiliki penyesalan dan ingin menghidupkan kembali orang yang mereka cintai. Senior Yuan, Senior Jin dan beberapa makhluk lainnya telah berjanji bahwa jika mereka melompat keluar dari kandang, mereka akan memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Namun dunia sumbernya berbeda. Dunia sumber dilindungi oleh aturan tertinggi dan memiliki kemampuan untuk mengkloning dirinya sendiri. Namun pada saat yang sama, aturan tertinggi juga menghalangi kekuatan eksternal. Setelah orang-orang kuat di dunia sumber mati, Senior Yuan dan yang lainnya tidak dapat dibangkitkan. Penguasa Istana Yuan Xiang merupakan orang kuat yang berasal dari dunia asal. Kalau dia mati, dia benar-benar mati. Senior Yuan dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun aku mati, tak perlu bersedih. Penguasa Istana Yuan Xiang tertawa, jalan kultivasi penuh dengan pasang surut yang tak terhitung jumlahnya dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Aku telah sampai sejauh ini dan berada di level teratas di alam Sen kegelapan. Tidak ada yang perlu disesali jika aku mati. Saudara Yuan Xiang, Luo Feng mendesak dengan sungguh-sungguh, kamu dapat mengalahkan banyak musuh kuat di jalur kultivasimu. Kamu juga dapat mengalahkan musuh kuat, polusi sumber kekacauan tingkat tinggi. Penguasa Istana Yuan Xiang mengangguk dan berkata, aku akan mengalahkannya. Baiklah, mari kita ucapkan selamat tinggal sekarang. Setelah berkata demikian, sosok Master Istana Gajah Habis pun menghilang. Luo Feng menyaksikan adegan ini dalam diam. Dia tahu, kecuali jika penguasa Istana Yuan Xiang benar-benar menekan polusi, akan sulit bagi kita untuk bertemu lagi. Seiring berjalannya waktu, para tetua yang tewas dalam pertempuran kota Yulan, satu persatu, kembali ke kota Yulan. Balai Senat. 7 tetua dipanggil untuk menemui Luo Feng. Tuan kota. Ketujuh tetua itu cukup hormat. Mereka semua sedikit gugup dan penuh harap pada saat ini, karena ada begitu banyak tetua di kota, tetapi hanya 7 dari mereka yang dipanggil. Tentu saja mereka menebak kemungkinan itu. Dalam pertempuran di kota Yulan, kalian bertujuh diserang oleh cacing penghancur pikiran tingkat super. Luo Feng tersenyum dan melambaikan tangannya, dan 7 harta rahasia muncul di udara. 7 harta karun rahasia ini milikmu.
kan? Ambillah. Tidak banyak tetua di kota yang membawa harta rahasia yang kuat, dan ketujuh orang ini adalah satu-satunya yang kehilangan harta rahasia mereka dalam perang ini. Terima kasih, Tuan Kota. 7 orang tua itu sangat gembira. Mereka telah menduga kemungkinannya, tetapi mereka tidak menyangka Tuan Kota akan memberikannya tanpa menyebutkan syarat apapun. Hal yang perlu diketahui. Menurut kaidah umum para praktisi, dalam perkelahian dan pembunuhan yang normal, harta rampasan yang diperoleh biasanya menjadi milik diri sendiri. Kalian juga berjuang untuk kota Yulan. Luo Feng tersenyum sedikit. Ketujuh orang yang membawa harta rahasia penting ini semuanya ingin membangun kekuatan mereka di kota Yulan dan berakar di sini. Ketujuh tetua ini semuanya merasa bahwa dengan penguasa kota seperti itu, kehidupan mereka akan jauh lebih baik di masa mendatang. Ketika kekuatan Kepala Istana Wei yang memengaruhi seluruh kota, Kepala Istana Wei yang harus menerima banyak keuntungan. Jika harta rahasia yang begitu berharga jatuh ke tangan Kepala Istana Wei Yang, Kepala Istana Wei Yang tidak akan pernah mengembalikannya. Tuan Kota, Kepala Istana Wei yang baru-baru ini diam-diam memindahkan sejumlah sumber daya keluar kota. Dia tidak berani datang sendiri, jadi dia meminta bantuan tetua lain untuk membawa pergi sumber daya tersebut, kata para tetua satu demi satu. Aku tahu, kata Luo Feng. Dengan kendalinya atas kota Yulan, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan pergerakan Kepala Istana Wei Yang darinya. Dia mentransfer sumber daya, jadi dia pasti pergi atas inisiatifnya sendiri. Luo Feng berkata, jangan terlalu khawatir. Ya. Ketujuh tetua itu menanggapi dengan hormat. Hanya 5 hari kemudian, inkarnasi dari Kepala Istana Wei yang benar-benar datang ke kota Yulan dan mengunjungi Luo Feng secara langsung. Kepala Istana Wei Yang, penguasa kota telah setuju untuk menemui Anda. Silakan masuk. Seorang penjaga memimpin jalan di depan istana tetua. Kepala Istana Wei Yang hanya bisa mengikuti. Dia berjalan di aula penatua yang sudah dikenalnya ini. Dia pernah berpikir bahwa dia akan sepenuhnya menguasai aula tetua dan menjadi penguasa seluruh kota Yulan. Namun siapa yang mengira bahwa kebangkitan Luo Feng akan begitu cepat? Kekuatannya sungguh mengerikan. Dengan kekuatannya sendiri, dia mengalahkan 4 orang dengan level batas super. Mengandalkan formasi, hanya 10% dari pasukan besar makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah yang memasuki kota berhasil lolos secara kebetulan. Sekalipun aku membawa harta karun rahasia, aku khawatir aku tidak akan sanggup menahan satu pukulan pun darinya. Master Istana Wei yang mendesah dalam hati, kekuatan yang dia tunjukkan bahkan lebih mengerikan daripada Master Istana Yuanxiang di puncaknya. Segera, di bawah bimbingan Kepala Istana Wei Yang, dia melihat Luo Feng duduk di taman di kejauhan. Wei Yang, salam untuk Tuan Kota. Kepala Istana Wei yang membungkuk sedikit. Luo Feng menatap Kepala Istana Wei yang dengan penuh minat. Kau benar-benar datang menemuiku? Luo Feng menatapnya, apakah kamu masih berencana untuk tinggal di kota Yulan? Dengan adanya penguasa kota di sini, kota Yulan sangat stabil, jadi wajar saja aku tidak membutuhkannya. Kepala Istana Wei Yang berkata dengan hormat, saya telah memutuskan untuk mundur sepenuhnya dari kota Yulan. Kali ini, saya datang ke sini untuk meminta bantuan. Oh, ada apa? Luo Feng menatapnya. Saat aku menjaga kota Yulan, klon milikku mati di tangan cacing pembingung pikiran tingkat super batas, dan aku juga kehilangan 2 harta rahasia yang penting. Kepala Istana Wei yang memohon, saya mohon kepada penguasa kota untuk mengembalikannya. Jika Anda ingin saya membayar berapapun harganya, katakan saja. Luo Feng menatapnya dan tidak bisa menahan senyum. Beraninya kau memintaku memberimu harta rahasia? Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Aku memaksa diriku untuk mengundurkan diri dari jabatan pemimpin Istana Suntian. Meskipun tidak setuju, Kepala Istana Wei Yang tetap mengambil tindakan. Luo Feng sangat terkejut bahwa Kepala Istana Wei Yang berani muncul dan meminta bantuan meskipun ada konflik seperti itu. Saya tahu saya telah menyinggung Tuan Kota. Kepala Istana Wei Yang berkata, tetapi penguasa kota juga tahu betapa pentingnya memiliki harta rahasia yang kuat yang cocok untukku. Katakan saja berapa harganya. Luo Feng menatapnya dan berkata, aku akan memberimu 2 pilihan. Kepala Istana Wei Yang sangat gembira. Luo Feng ini benar-benar memiliki temperamen yang baik. Ketika dia mendengar bahwa 7 tetua telah mendapatkan harta rahasia penting yang hilang, dia mulai memiliki harapan. 2 pilihan yang mana? Tanya Kepala Istana Wei Yang. Dia bersedia membayar harga yang lebih tinggi asalkan dia bisa mendapatkan 2 harta yang hilang itu. Pertama,
kau hancurkan kloninganmu. Kedua, aku akan menghancurkan kloninganmu. Luo Feng menatapnya. Anda yang memilih. Ekspresi kepala istana Wei yang berubah. Menyadari rasa dingin di mata Luo Feng saat ini. Aku ingin memusnahkan diriku sendiri. Master Istana Wei yang masih memberi hormat dengan penuh hormat, dan kemudian tanpa suara, klonnya dimusnahkan dan menghilang. Luo Feng menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Kebaikannya juga ditujukan pada orang yang berbeda. Tuan Istana Wei yang jelas tidak layak. Formasi Kepala Istana Wei Yang dan Kepala Istana Gai Tao di lapisan formasi inti kota Yulan telah dimusnahkan oleh Luo Feng sejak lama, sehingga mereka kehilangan posisi sebagai kepala istana. Waktu berlalu. Para tetua kota Yulan secara bertahap menjadi akrab dengan temperamen Luo Feng. Setelah Luo Feng mendapat bagian yang menjadi hak penguasa kota, dia terlalu malas untuk memperjuangkan sumber daya lain di kota. Hal ini juga membuat lebih banyak orang kuat yang bersedia berakar di kota Yulan. Orang-orang di tingkat penatua dan master aula pindah ke sini satu demi satu. Ada juga banyak praktisi biasa yang pindah ke sini. Tidak ada jalan lain. Kota ini dianggap benar-benar aman. Penguasa kota tidak peduli dengan persaingan memperebutkan sumber daya dan melindungi rakyat yang lemah dan kecil. Kota seperti itu tentu saja sangat menarik di antara 35 kota di alam suci 9 sungai. Semakin banyak praktisi di kota Yulan. Di King, Di, dan Difu mengawasi seluruh kota dari atas aula tetua. Sebagai orang kepercayaan Luo Feng, mereka bertanggung jawab atas beberapa masalah sepele Luo Feng sebagai penguasa kota. Banyak praktisi yang beruntung bisa bertemu dengan penguasa kota sebaik ini. Kaisar berkata, di dunia praktisi ini, sebagian besar orang masih hidup dengan hukum rimba. Kaisar mengangguk, hukum rimba adalah norma. Penguasa kota mengubah tatanan kota Yulan dengan mengandalkan kekuatan individunya. Tanpa sarang serangga, rumah aneh, dan bangunan fanging, kekuatan lain akan datang untuk mencuri dan menjarah. Tapi Luo Feng terlalu kuat. Dengan bantuan formasi, seluruh kota dapat ditutupi dengan satu pikiran, dan kekuatan apapun dapat dihancurkan. Maka dia pun melaksanakan perkataannya, dan mengatakan bahwa kekuatan pencuri dan penjarah tidak akan dibiarkan ada, dan tidak akan ada kekuatan semacam itu di seluruh kota. Penguasa kota makin jarang muncul. Diking berbalik dan melihat ke gua di sebelah aula tetua. Itulah gua Luo Feng saat ini. Sama seperti nenek moyang kedua negara yang jarang muncul di benua asal. Difu berpikir, tuan kota juga jarang muncul di kota Yulan. Mungkin, fokus utama tuan kota sudah ada di dunia lain. Kaisar King dan Kaisar Yi terkejut. Kemungkinan besar Luo Feng memang telah pergi ke alam suci kegelapan. Faktanya, Luo Feng berlatih dalam pengasingan selama lebih dari setengah abad, dan tidak keluar sampai efek dari esensi hati 100 kesengsaraan benar-benar hilang. Berlatih dalam keadaan meminum intisari jantung 100 kesengsaraan selama lebih dari setengah abad merupakan bantuan yang sangat besar bagi Luo Feng. Setelah keluar dari pengasingannya, Luo Feng pertama-tama menghapus formasi asli di lapisan formasi inti kota Yulan, dan kemudian mencetak ulang formasi yang lebih kuat setelah pertimbangan yang matang. Setelah itu, dia meninggalkan klon biasa di kota Yulan dan pergi diam-diam. Klon biasa, yang mengendalikan formasi yang lebih mengerikan di kota, akan menjadi lebih kuat daripada saat pertempuran di kota Yulan. Luo Feng berjalan sendirian di tanah suci Jiuhe. Dia juga berjalan di sepanjang 9 sungai, dan mengamatinya dengan saksama. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan beberapa makhluk hunyuan tingkat rendah yang buta dan menyerangnya. Bentuk kehidupan hunyuan tingkat rendah ini menjadi target penyimpanan harta karun Luo Feng. Setelah melakukan perjalanan menyusuri 9 sungai, Luo Feng tiba di pusat alam suci 9 sungai, Gunung Suci. Sudah waktunya pergi ke tanah suci yang gelap. Kali ini, Luo Feng tidak pergi ke kolam teleportasi di kaki gunung, tetapi berjalan di sepanjang jalan pegunungan menuju puncak gunung. Tekanan tak kasat mata di jalan setapak pegunungan menjadi semakin dan semakin mengerikan. Tetapi bagi Luo Feng, yang tubuh laut darah abadinya telah sepenuhnya disempurnakan, itu senyaman angin sepau-sepai, dan dia hanya berjalan ke puncak gunung. Ada juga kolam yang gelap dan dalam di puncak gunung. Begitu pikiran Luo Feng menembus kolam yang dalam, dia segera merasakan bahwa kolam teleportasi ini mengarah ke dunia lain yang jauh. Coba lihat. Luo Feng melangkah ke kolam gelap dan menghilang. Cahayanya mengalir, dan dia telah diteleportasi. Setetes air melilit Luo Feng, bergerak melalui ruang hunyuan dengan kecepatan super tinggi. Setiap kali saya melihat ruang hunyuan, saya merasa terkejut.
Luo Feng memandang dunia luar dan bisa melihat dunia sumber yang besar di kejauhan. Dalam sekejap mata, tetesan air itu membawanya pergi dari dunia sumber itu. Kita, makhluk dalam sangkar, harus dilindungi oleh dunia. Kita bisa hidup di dunia sumber atau di dunia yang diciptakan oleh Senior Yuan dan orang-orangnya. Luo Feng berpikir, jika kita pergi keluar dunia, kita akan mati dalam waktu singkat. Ruang Hunyuan sangat luas, berisi kekuatan Hunyuan yang tak berujung dan penuh kekerasan. Kekuatan-kekuatan ini bukanlah kekuatan lembut yang telah disempurnakan seperti kristal Hunyuan, dan akan terus mengikis kehidupan. Hanya dengan melompat keluar dari kandang seseorang dapat bertahan hidup di ruang Hunyuan untuk waktu yang lama. Bahkan ruang Hunyuan yang saya amati bahkan tidak 1/10 dari ruang Hunyuan yang sebenarnya. Luo Feng juga dengan hati-hati mengintip ke ruang Hunyuan dengan bantuan mata kehidupan dan kematian di kampung halamannya, benua asal. Di bawah pengamatan mata kehidupan dan kematian, ruang Hunyuan berwarna-warni, dan lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya sungguh menakjubkan. Energi melewati lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan akan menghasilkan lebih banyak jenis energi dan mereproduksi berbagai makhluk. Jika dia tidak memiliki mata kehidupan dan kematian, Luo Feng akan merasa bahwa ruang Hunyuan itu gelap, dan dia hanya sesekali dapat melihat beberapa makhluk besar. Luo Feng melihat pusaran kabut, yang ukurannya sekitar 1/10 benua asal. Sebuah kepala berkabut terbentang dari pusaran itu, dan kepala itu melihat ke arah Luo Feng dari jauh. Dilihat dari ukurannya, itu seharusnya merupakan bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Luo Feng menebak. Selama transmisi, Anda kadang-kadang dapat menjumpai bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Sangat jarang untuk menemukan bentuk kehidupan Hunyuan kelas dunia. Tentu saja, bagi mereka seperti Luo Feng yang belum melompat keluar dari kandang, sangat mudah untuk menilai kekuatan mereka hanya dengan melihat bentuk tubuh mereka. Menurut legenda, yang sedikit lebih kecil dari seluruh dunia sumber adalah tingkat leluhur Hunyuan, yang merupakan tingkat keberadaan yang paling menakutkan. Yang berbentuk lingkaran lebih besar dari benua asal mungkin merupakan bentuk kehidupan Hunyuan kelas dunia. Dapat dibandingkan dengan sebagian kecil benua asal, kehidupan Hunyuan pada umumnya tingkat tinggi. Tentu saja, penilaian semacam ini mungkin salah. Lagi pula, beberapa makhluk yang kuat mungkin sengaja memperkecil ukuran mereka. Tetapi orang-orang seperti Luo Feng yang belum melompat keluar dari kandang memiliki kemampuan terbatas untuk mengidentifikasi. Kita telah tiba di alam suci kegelapan. Tetesan air yang menyelimuti Luo Feng telah mengalir langsung menuju ke dunia khusus. Dunia ini sepenuhnya hitam, dengan sedikit warna merah tua. Jauh lebih kecil dari dunia sumbernya. Suara mendesing. Tetesan air ini langsung memasuki dunia suci yang gelap. Di dunia suci yang gelap, di puncak gunung suci yang megah, ada sebuah danau gelap di puncak gunung. Luo Feng terbang keluar dan mendarat di sampingnya. Alam suci kegelapan. Luo Feng merasakan penindasan di seluruh dunia. Kekuatan penekanannya setara dengan alam suci 9 sungai. Jalan hidup dan mati, miliknya sendiri sebagai mendiang kaisar dewa masih dapat tetap stabil di alam suci kegelapan tanpa modifikasi apapun. Jalan hidup dan matiku secara bertahap dapat diterapkan ke seluruh dunia. Luo Feng berpikir. Sahabatku, sebuah kapal terbang akan segera tiba dan membawa kita ke 5 kota di alam suci kegelapan. Seorang petani yang tak jauh dari situ berbicara sambil tersenyum. Alam suci kegelapan bahkan lebih berbahaya. Hanya sedikit praktisi yang berani bertindak sendiri dan mereka biasanya menggunakan kapal terbang resmi. Luo Feng menoleh dan melihat lebih dari 50 praktisi telah berkumpul di sana. Mereka memiliki aura yang berbeda-beda, tetapi yang terendah di antara mereka adalah mereka yang telah mencapai pencerahan pada tahap akhir Kaisar Ilahi. Terima kasih. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Lalu dia terbang langsung ke udara. Sosok terbang Luo Feng. Pemandangan ini mengejutkan sekitar 50 praktisi. Di alam suci kegelapan, apakah benar-benar memungkinkan untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan dalam jarak pendek? Ini hanya bisa dilakukan oleh makhluk tingkat puncak, kan? Hanya beberapa orang yang dapat mencapai level puncak. Beberapa praktisi ini datang ke alam suci kegelapan untuk pertama kalinya, sementara beberapa lainnya telah kesana berkali-kali. Tetapi mereka semua sangat jelas tentang kesulitan melakukan perjalanan jarak pendek di alam suci kegelapan. Siapapun yang mampu mencapai hal ini tidak diragukan lagi adalah makhluk paling menakutkan di alam suci kegelapan. Dia berpakaian hitam dan berambut hitam. Penampilannya seperti tokoh penting di seluruh Dark Holy Realm. Aku telah mengumpulkan informasi tentang semua orang yang sedikit terkenal,
Tetapi orang ini tidak secerdas aku. Seorang lelaki tua berkata dengan ragu. Aku juga tidak mengenalnya. Di 5 kota Darkholy Realm, aku belum pernah mendengar tentang keberadaan yang sehebat itu. Praktisi lain juga bingung. Di alam suci kegelapan, hanya ada 5 kota tempat para praktisi berkumpul. Setiap kota pertemuan umumnya sangat terkenal di tingkat atas. Relatif mudah untuk mengumpulkan informasi intelijen dasar tentang mereka. Luo Feng telah memperoleh informasi terperinci tentang alam suci kegelapan dari penguasa istana Yuanxiang dan kelompok praktisi. Setelah dia meninggalkan Gunung Suci, dia langsung pergi ke kota Chengfeng, tempat sekelompok praktisi berkumpul. Kota Chengfeng adalah kota yang paling dekat dengan Gunung Suci teleportasi di antara 5 kota di alam suci kegelapan. Ini juga menjadi alasan mengapa penguasa istana Yuanxiang meminta bantuan mereka. Panggilan. Luo Feng mendarat. Meskipun ia memilih kota Chengfeng sebagai kota pertamanya untuk menetap, Luo Feng tidak terburu-buru untuk bepergian. Dia penuh rasa ingin tahu terhadap seluruh alam suci kegelapan. Kuantitas dan kualitas kehidupan Hunyuan tingkat rendah di alam suci kegelapan jauh melampaui mereka yang ada di alam suci 9 sungai. Luo Feng cukup berharap. Saya bahkan mendengar bahwa tahanan Hunyuan kadang-kadang muncul. Tahanan Hunyuan adalah makhluk Hunyuan tingkat tinggi yang kekuatannya telah disegel. Selain istana Hunyuan yang besar, ada banyak tahanan Hunyuan yang dipenjara. Tahanan Hunyuan di alam liar juga sangat sedikit. Kekuatan mereka sepenuhnya ditekan, dan setiap kali mereka menemukan tahanan Hunyuan, mereka akan menarik praktisi untuk membentuk tim untuk mengepung dan membunuhnya. Di alam suci kegelapan, sangat berbahaya bagi makhluk tingkat puncak untuk bertindak sendirian. Namun bagi saya, ancamannya hanya rata-rata. Luo Feng berjalan di bumi. Mata bionik penghancur di antara kedua alisnya juga mengamati segala arah. Setelah meminum esensi 100 kesengsaraan, kecepatan berpikirnya menjadi 3000 kali lebih cepat, dan dia berada dalam keadaan inspirasi terus-menerus, yang berlangsung selama lebih dari setengah abad. Efisiensi latihan semacam ini lebih baik daripada latihan normal Luo Feng yang memakan waktu 1 atau 2000 tahun. Oleh karena itu, selama retretnya sebelumnya, meskipun Luo Feng menemui beberapa rintangan dalam jalan hidup dan jalan penghancurannya, dia masih mencapai tingkat setengah api penyucian. Namun, peningkatan jalan hidup dan mati menjadi sulit. Luo Feng berangsur-angsur membaik dari jalur kehidupan dan kehancuran mendiang kaisar ilahi, menyerap makanan kehidupan dan kehancuran. Awalnya berjalan lancar, namun lama-kelamaan makin sulit, hingga akhirnya ia menemui titik kemacetan dan terjebak di sana. Terjebak pada jalan buntu, tidak dapat bergerak maju. Luo Feng kemudian beralih menyempurnakan tubuh laut darah abadi, mata bionik kehancuran, dan beberapa teknik rahasia lainnya. Saya masih jauh dari mencapai jalur kehidupan dan kematian Ban Hunyuan, dan saya terjebak di jalan buntu. Luo Feng juga merasakan kesulitan yang dihadapi oleh praktisi lainnya. Mereka terjebak di suatu tempat, tidak mampu memahami, dan karenanya tidak dapat membuat kemajuan apapun. Tentu saja, meski begitu, dibandingkan dengan pertempuran di kota Yulan, jalan hidup dan mati, Luo Feng telah terakumulasi lebih dalam, dan dengan bantuan 2 jalan kehidupan dan kehancuran di tingkat sumber semi murni, wilayahnya secara alami telah meningkat pesat. Kekuatan berbagai teknik rahasia telah ditingkatkan pesat. Kami menemukan sekelompok makhluk Hunyuan. Mata bionik penghancur Luo Feng memiliki jarak pandang yang jauh lebih jauh dari sebelumnya, dan dia sudah melihat sebuah tim di kejauhan. Itu adalah tim dari suku Hunyuan Huangti. Di alam suci 9 sungai, kuku liar Hunyuan biasanya bertindak sendiri, dan jarang melihat 3 atau 5 dari mereka bertindak bersama-sama. Namun di sini, ada 82 kuku liar Hunyuan yang beraksi bersama. Luo Feng memandang mereka, di antara mereka, ada 7 kaisar dewa di tingkat kesempurnaan, dan 75 kaisar dewa di tahap akhir. Jika seseorang dengan kekuatan seperti Master Istana Wei yang berhadapan dengan tim seperti ini, kemungkinan besar dia akan kalah di pertarungan pertama. Luo Feng berjalan mendekat dengan penuh minat. Dengan satu langkah, Luo Feng melewati celah di angkasa dan tiba di dekatnya. 82 anggota suku Hunyuan Huangti memperhatikan Luo Feng hampir pada waktu yang bersamaan. Seorang praktisi yang bertindak sendiri, membunuh. Bunuh dia. Hunyuan Huangti ini tidak ragu sedikit pun. Di lingkungan alam suci kegelapan, makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah dan para praktisi telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak berujung, dan membunuh telah lama menjadi naluri mereka. Ledakan.
Sementara klan Hunyuan Huangti beraksi, guntur hijau yang tak terhitung jumlahnya mengembun di kehampaan. Guntur itu seperti air, bagaikan langit dan bumi runtuh, dan bagaikan guntur air, ia menyambar Luo Feng. Luo Feng berdiri di tempatnya, membiarkan guntur menyambarnya. Akan tetapi, guntur-guntur itu, bagaikan air, sama sekali tidak dapat menyentuh rambut Luo Feng, melainkan dihalangi oleh kekuatan tak terlihat. Suku Hunyuan Huangti sangat cepat, dan mereka semua bergegas menuju Luo Feng bersama-sama. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa guntur yang mereka lepaskan tidak dapat melukai Luo Feng sama sekali, pemandangan ini membuat hati mereka semua gemetar. Seluruh suku Hunyuan Huangti melambat secara kolektif dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Karena kita sudah bertemu, jangan pergi. Luo Feng mengulurkan tangannya. Telapak tangan itu berubah menjadi cakar berbulu besar, yang menembus kehampaan dalam sekejap, menutupi dunia luas di depan. Ruang antara langit dan bumi terbagi, dan tim Hunyuan Huangti terjebak di ruang independen itu. Panggilan. Luo Feng menarik tangannya, dan di telapak tangannya yang berbulu terdapat 82 anggota suku Hunyuan Huangti yang dipenjara. Di telapak tangan Luo Feng, kelompok anggota suku Hunyuan Huangti ini seperti mainan, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Berdengung. Tubuh mereka masing-masing masih utuh, namun inti-inti kehidupan dalam tubuh mereka hancur berantakan, dan masing-masing dari mereka mati. Pertemuan adalah takdir. Luo Feng segera memasukkan semua mayat ke dalam gudang penyimpanan. Tim kehidupan Hunyuan tingkat rendah ini memang bukan ancaman bagi Luo Feng. Menurut perkiraan Luo Feng sendiri, dalam pertempuran di kota Yulan, dia dapat mengalahkan 4 makhluk tingkat batas super sendirian. Sekarang, dia seharusnya bisa mengalahkan 10 monster tingkat batas super sendirian. Satu orang saja sudah cukup untuk menyaingi tim tingkat atas. Tetapi kekuatanku jauh dari kata tak terkalahkan. Luo Feng sangat jelas mengenai hal ini. Tak terkalahkan, satu tingkat lebih tinggi dari tingkat puncak. Satu setidaknya setara dengan 20 atau 30 makhluk tingkat puncak. Ini adalah ambang batas minimum untuk menjadi tak terkalahkan. Faktanya, jika pikiran dan kemauan melompat keluar dari sangkar, level puncaknya akan hancur oleh keberadaan seperti itu. Sama sekali tidak ada kekuatan untuk melawan. Luo Feng berjalan ke sebuah danau dan tiba-tiba duduk bersila, merenungkan kebingungan tentang kultivasinya.